warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah ya Rabb. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu rahmat yang tak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas dengan penuh berkah. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan hidayahnya di dunia dan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Hidup Indah Tanpa Hibah. Tentunya pemirsa semua mengetahui apa itu hibah. Simpelnya, hibah adalah menggunjing atau menceritakan aib kepada orang lain. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hibah adalah tidak sekedar memperbincangkan tentang perbuatan buruk seseorang, akan tetapi hibah adalah segala pergunjingan yang menceritakan aib-aib baik soal fisiknya, jiwanya, perilakunya, bahkan keluarganya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, media hibah tidak hanya melalui lisan saja, akan tetapi menyakup anggota badan seperti isyarat mata, tangan, perilaku, dan tulisan. Apalagi di zaman modern ini, hibah bisa melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Bentuk-bentuk hibah itu bisa berupa status di Facebook, story di WA, story di Instagram, ataupun komentar-komentar baik secara publik ataupun melalui grup-grup. Dalam hal ini, hibah yang dilakukan secara terbuka justru dampaknya jauh lebih buruk. Karena ilustrasi keburukannya jauh lebih jelas dan lebih luas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menggunjing tidak sekedar hiasan bibir atau jemari belaka. Tetapi dalam beberapa hal, menggunjing ada motif psikologis lain yang mendasari hibah tersebut. Di antaranya, 1, ingin menjatuhkan martabat orang lain dan ingin meningkatkan derajat diri sendiri. 2, motif iri dan dengki. 3, ingin meluapkan amarah. Yang 4, hibah dengan motif untuk lucu-lucuan. Misalnya, menirukan objek yang dihibahnya dengan tujuan orang lain akan tertawa melihatnya. Yang terakhir, yang kelima adalah hibah dengan tujuan untuk menyesuaikan diri di lingkungan atau komunitasnya. Motif-motif demikian termasuk perbuatan tercela. Na'udzubillah. Tidak ada alasan apapun untuk menyebarkan aib orang lain kecuali dilakukan dengan cara terang-terangan, terpaksa menyebutkan untuk mencari jalan keluar terkait dengan penetapan hukum. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hibah, gosip, isu, rumor, apapun namanya itu, jika intinya adalah menggunjing orang lain, adalah termasuk sampah lidah dan termasuk perbuatan tercela yang dikategorikan dengan dosa besar. Ada 2 perumpamaan yang sangat buruk bahkan menjijikan yang melekat pada perbuatan tercela ini. Yang pertama, Allah mengibaratkan hibah dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Perumpamaan yang kedua yaitu Rasulullah menyamakan dengan perumpamaan yang sama dan menambahkan bahwa saking kotor dan buruknya, andai saja hibah dicampur dengan air laut, niscaya hibah akan mencemari samudra. Na'udzubillah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dari penjelasan di awal tentang larangan hibah, ada juga hibah yang diperbolehkan. Apa saja itu? Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Riyadhus Shalihin bahwa ada jenis hibah yang diperbolehkan. Hibah dilakukan untuk tujuan yang benar dan syar'i, di mana perkara tersebut tidak tuntas kecuali dengan hibah. Pertama, orang yang teraniaya atau mahzlum boleh menceritakan kelakuan buruk saudaranya pada hakim atau yang berwenang untuk memutuskan perkara. Tujuan untuk mendapatkan keadilan dan bantuan. Yang kedua, menceritakan kelakuan buruk atau maksiat seseorang pada orang lain dengan maksud meminta bantuan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Hibah yang ketiga adalah istifta atau meminta fatwa tentang suatu hal. Walaupun kita diperbolehkan untuk menceritakan keburukan orang lain, untuk meminta fatwa, namun untuk lebih berhati-hati, ada baiknya hanya menyebutkan sesuai yang ingin diadukan saja, tidak lebih. Yang keempat, hibah dalam rangka memperingatkan saudara muslim dari cacat dan keburukan orang lain. Misalnya, untuk memperingatkan agar saudara kita tidak tertipu saat membeli barang atau budak. Kalau dalam hal ini bisa dianalogikan dengan mencari pembantu atau pegawai. Tujuannya agar terhindar dari keburukannya. Hibah yang kelima menceritakan perbuatan fasik yang dilakukan secara terang-terangan, lebih-lebih jika pelaku tak merasa terganggu dengan kefasikannya, bahkan mungkin bangga jika kefasikannya disebut-sebut, misalnya peminum khamar, pezina, tukang palak, dan lainnya. Yang keenam yaitu hibah sekedar untuk menjelaskan karakter seseorang pada yang belum kenal. Misalnya, kita menyebut si A yang pincang, buta, atau tuli, atau lainnya. Hal ini boleh jika tidak ditujukan untuk menghina atau menjadikan bahan tertawa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah pemaparan pada kali ini tentang larangan hibah dan hibah yang diperbolehkan. Semoga nasihat ini dapat menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang ingin terhindar dan tidak ingin terjerumus dari dosa hibah tersebut, dan sekaligus menjadi teladan bagi kita semua dalam bersikap terhadap orang yang menggunjingnya. Akhir kata, hidup indah tanpa hibah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.